bawa. Alhamdulillah kita cuma begini juga ada di bawah. Alhamdulillah kalau kita bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak, itu sudah bersyukur sekali. Bayar ke saya kalau kamu jual sini. Ini bayar kok. Enggak. Semangat ya? Ya semangat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Naya. Beli 2. Yang mana? Aduh Bu, sudah di tengah pasar begini pengen ke toilet. Bu boleh anterin saya nggak Bu? Saya nggak tahu tempatnya. Ham, tunggu itu. Saya mau ke toilet dulu ya sama Mama ya. Itu awas jatuh tuh. Mau dijual? Bulan. Tahu suruh dijual sini? Nggak bisa. Bayar ke saya kalau kamu jual sini. Anu. Enggak ada kok. Gimana caranya? Ini bayar kok. Enggak. Ayo. Berapa satu ini? 5.000. Mau Sampai tuh. 3 mau. Udah jauh. Ini dibayar bayar kok. Coba sana. Iya. Sana. Mana mau? Tahu suruh jual sini. Hah? Diambil. Barang apa? Bapak-bapak. Hah? Barang apa deh? Hah? Apa? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak ambil juga. Ambil apa? Di situ ada. Ambil apa? Bulan. Ambil gulali. Ambil berapa? 3. Itu Ambil di sana 3. ada bapak-bapak. Mana perginya? Terus tidak bayar? Ada yang sering begitu nggak ya? Ya biasa. Biasa begitu. Mungkin Ilham merasa kaget, terus ada rasa takut juga. Jadi dia, saya tanya nggak, terus gimana kita pindah pasar atau kita pulang aja, dia nggak bisa jawab gitu. Jadi mungkin kaget, takut gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Kasihan banget. Semangat ya? Ya semangat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kejadian ini hanyalah salah satu yang harus Muhammad Ilham Al-Qadri Jumaking atau yang akrab dipanggil Ilham alami setiap membantu ibunya berjualan. Bocah berusia 9 tahun itu terpaksa menanggung resiko, atau lebih tepatnya sudah terbiasa menghadapi bahaya di palak preman pasar. Sumarni ibunya juga tak punya pilihan lain. Ia hanya bisa menenangkan anak ketiganya itu agar tabah dan kuat tetap mencari rupiah dari tiap gulali yang bisa dijual di pasar. Gulalinya Bu. Berai. Jatuh. Alah. Makasih. Ya gulali. Tersangkut gitu, tersangkut. Gulali dia. Keliling pasar. Gulali dia. Semangat. Sore ini memang benar-benar bukan hari keberuntungan kami. Pasar lebih sepi ketimbang biasanya. Hanya Rp25.000 yang berhasil didapat dari gulali yang dijual Rp5.000 per buah. Ya, kasih. Tapi berapapun uang yang berhasil dibawa pulang, tetap membuat Bu Sumarni dan Ilham bersyukur. Selain untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, Sumarni butuh pengeluaran besar untuk anak keempatnya yang berkebutuhan khusus, Siti Naila Ansaria. Kondisi Naila ini bermula saat berusia 10 bulan. Ia mengalami panas tinggi dan kejang-kejang hingga koma 15 hari. Saat sadar, Naila sepenuhnya lumpuh, tak bisa bicara
dan melihat. Kondisi itu berbarengan saat Sumarni juga sedang mengandung anak bungsunya, Akila. Gitu ya, lama ya kakaknya ya? Iya. Hingga kini menginjak usia 7 tahun, Selama ini anakku Naila masih terus membutuhkan perlakuan khusus yang memakan waktu, tenaga, dan tentu biaya yang tidak sedikit. Dibuat kursi ini, iya harus dikasih ini. Ini Iya. siapa yang buat kan? bapaknya. Karena kelamaan biasa kan jatuh. Jadi harus ditahan begini, Iya. supaya dia tidak bisa kemana-mana. Karena Iya. kalau kemana-mana bahaya ya. Bu. Iya. Pernah nggak Bu sampai begitu, sampai jatuh gitu kejadian? Iya, menangis terus. Sampai ini kalau goyang sedikit tuh pasti takut nih. Jadi nggak keguling gitu Iya. jatuh. Kalau lihat tak bentur kepalanya dia. Aduh, luka Bu. Tidak mungkin sakit di dalam dia, lagi bengkak. Kondisi keluarga yang serba kekurangan ini membuat Ilham paham betul dengan ekonomi keluarga dan berusaha membantu orang tuanya sebisanya. Kenapa kok mau bantuin mamahnya bikin gulali? Dari teman, dari yang teman. Dari saya mau bantu. Kamu kasihan sama mama karena harus jaga adik sendirian. Iya. Nela. Tuh Naila, minum dulu. Kalau pertama lama dulu telak. Kita selalu melihat ke bawah tuh. Alhamdulillah kita cuma begini masih ada di bawah. Selalu selalu mensyukuri. Alhamdulillah kalau kita bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak, itu sudah bersyukur sekali. Masih banyak orang di luar sana masih butuh ini. Siang hari menjelang anak-anaknya pulang sekolah, Sumarni mulai menyiapkan dagangan. Gulali ini dibuatnya sendiri dari bahan-bahan sederhana, gula, dan pewarna makanan. Pekerjaan ini dipilihnya karena bisa dilakukan di rumah sambil mengawasi Naila. Terlebih dengan menjual gulali, membuat Sumarni bisa membantu orang lain. Kalau tusuknya ini berarti apa Bu? Beli di Beli orang? bambu, orang tidak mampu juga sama itu membeli juga. Saya minta tolong sama dia buatkan bambu. Meskipun banyak bebannya Ibu, Iya. tetap mikirkan orang lain. Iya. Luar biasa sih. Masih bisa bersyukur di Iya, selalu situasi bersyukur. sulit seperti ini. Kita selalu melihat ke bawah tuh. Alhamdulillah kita cuma begini masih ada di bawah. Selalu mensyukuri. Alhamdulillah kalau kita bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak, itu sudah bersyukur sekali. Yang bawah. Bisa masuk ke ini ya, kebesaran. Melihatnya memang tampak mudah, tapi tentu jika belum terbiasa, sulit untuk membentuk gulali. Sepertinya gulali itu memang manis, sepertinya bikinnya hanya sambil duduk. Ya, tapi memang butuh keahlian ya Bu. Iya. Tidak mudah bikinnya. Jadi ternyata pakai bahan bakarnya pakai gas LPG gitu ya Bu. Lalu dibakar juga sama seperti kompor begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ini panas kalau dibakar ya Bu. Iya panas sekali sekitarnya.
Memasukkan gula ke dalam alat pembuat gulali juga membutuhkan kehati-hatian. Karena terkadang ada butiran gula yang terlempar dan beresiko terkena mata. Terus nggak bisa masuk tuh. Ini. Memasukkan gulali yang sudah jadi ke dalam plastik adalah persoalan selanjutnya. Gulali dikemas dengan plastik dan harus diberi udara hingga mengembang agar lebih tahan lama. Untuk menyegelnya, bagian ujung plastik harus dibakar dan dilekatkan di tusuk bambu. Tapi ini juga membuat tangan saya berkali-kali terbakar korek api. Di rumah sederhana di Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar inilah Ilham dan keluarganya tinggal. Ayahnya, Jumaking, terkadang ikut membantu membuat gulali jika sedang di rumah. Ia bekerja dan sering keluar kota. Jumaking dan Sumarni dikaruniai 5 anak. Anak pertama mereka, kelas 2 SMP, belajar di pesantren di Kabupaten Pindrang. Anak kedua mereka, 1 tahun lebih tua daripada Ilham, terkadang ikut bergantian membantu berjualan gulali. Tak hanya keluarga mereka yang tinggal di rumah ini. Di dalamnya ada nenek dan 3 orang adik kakak dari pihak Bu Sumarni. Total 15 orang menghuni rumah yang luasnya hanya sekitar 4 kali 6 meter itu. Meski hidup dalam himpitan ekonomi, Ilham dan kakaknya Kiram tak pernah absen berangkat ke sekolah. Kedua orang tuanya sadar pendidikan lebih utama. Prestasi Ilham di sekolah memang bukan yang paling cemerlang, tapi kegiatannya berjualan membuatnya jadi lebih terdepan dalam subjek berhitung. Kalau pertama dulu dia waktu masih daring, karena kan gurunya ke sekolah tapi anaknya yang daring, dia tidak ada HP-nya. Jadi dia rajin ke sekolah, dia belajar secara mandiri sama saya. Kemudian anaknya aktif rajin sekali. Biasa belum waktunya menyapu, dia suka ini membantu. Tak punya biaya, membuat Ilham dan Kiram hanya bisa memakai seragam bekas kakak mereka. Jika ada rezeki lebih, orang tua mereka baru bisa mengangsur, membeli sedikit demi sedikit seragam baru. Namun bagi Ilham dan Kiram, seragam lusuh bukan alasan untuk malas ke sekolah. Dengan senyum lebar dan semangat yang ditebar, mereka enggan berhenti untuk meraih mimpi. Cukup ya? Kegedean nggak? Enggak lah ya. Oke. Waktu bermain Ilham di masa kanak-kanaknya sungguh terbatas. Tak ada hari libur bagi bocah ini. Waktunya tersita untuk membantu orang tuanya, mengurus adiknya, dan berjualan gulali. Untuk itu tim berbuat baik mengajak Ilham lepas penat dengan berjalan-jalan ke kota. Bersama kakak sekaligus sahabat terbaiknya Kiram, kami mengajak mereka berkeliling menikmati Pantai Losari.
Meski lahir dan besar di kota Anging Mamiri, mereka tak pernah sekalipun berwisata ke Pantai Losari yang menjadi ikon wisata kota Makassar. Senang sekali rasanya hati saya melihat kaki-kaki mereka berlarian bebas di kawasan Pantai Losari. Terkadang, hiburan memang tak selalu harus memakan biaya besar. Melihat laut lepas di sisi barat sambil bermain cukup menjadi pengobat jenuh. Tak cukup di situ, kami juga masih punya kejutan lain untuk mereka. Hadiah untuk anak-anak baik yang tulus berkorban demi keluarga. Kalau buat sekolah, Ilham sama kakak Kiran butuhnya apa? Baju dan celana. Baju sama celana. Iya. Sudah jelek ya. Nah, buat nanti naik kelas ya. Belum ada bajunya lagi. Oke, kita mau cari. Mau ya? Oke, kita cari ya. Iya. Kayaknya juga sudah tambah besar. Nggak cukup ya yang di rumah seragamnya buat kelas 5 atau kelas 4 ya. Tak banyak memang, hanya seragam, sepatu, serta keperluan dasar untuk sekolah mereka. Tapi melihat ekspresi riang Ilham dan Kiram membuat hati saya tak kalah girang. Assalamualaikum. Habis jalan-jalan. Nih, Baju. Bukan sama siapa? Kakak. Kakak. tadi saya ajak jalan-jalan. Tadi Senyum lega dari Bu Sumarni terpancar melihat dua anak lelakinya punya seragam baru. Kami juga tak lupa membelikan keperluan adik bungsu mereka Akila yang akan masuk SD tahun ini, serta sedikit kebutuhan untuk Naila. buat kalau satu dus biasanya habisnya bisa berapa lama? Dus segini. Kalau udah segini, biasa 2 hari. Hah? 2 hari habis? Biasa dibantu sama Akila juga. Oh, karena berdua sama-sama minum susu ya. Kalian juga minum susu ini. Kalau mau tidur. Jadi kebutuhannya banyak sekali ya Bu, butuh susu seperti ini ya. Popoknya, popoknya buat Naila, betul ya yang ini ya Bu, Iya. ukurannya. Iya, ya mudah-mudahan lah ini kan kebutuhan yang pasti ya Bu, karena belum bisa, berarti buang air sendiri masih, Iya, masih belum bisa ya. Mas popok. Sehari harus butuh berapa Bu popok? Kadang 3-4. 3-4 dalam satu hari ya. Jadi 2 ini kebutuhan yang paling Iya, paling utama. utama dan sepertinya biayanya paling Iya. besar ya Bu. Ya mungkin tidak seberapa yang kita belikan, tapi mudah-mudahan pas untuk kebutuhan anak-anak ya. Alhamdulillah. Saya pamit ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, makasih banyak. Semoga dilancarkan. Diberi kesehatan selalu. Makasih deh. Makasih banyak dengan Makasih banyak Ibu, selalu kuat, sehat-sehat selalu ya. Iya. Ada juga, semoga diberi selalu kesehatan. Senang sekali bisa main ke sini. Main lagi ke sini boleh Bu, kapan-kapan. Kapan-kapan. Senang sekali. Kalau sudah merepotkan berapa hari. Ya, enggak paham. Ibu. Alhamdulillah. Bisa Alhamdulillah. dipertemukan. Iya, jadi punya keluarga baru ya. Di usianya yang masih sangat muda, Ilham telah menghadapi kerasnya kehidupan. Bocah ini bekerja dalam diamnya, merelakan masa kecil, menjual gulali. Ilham adalah satu lagi contoh kisah, pukulan hidup yang memaksa dewasa lebih cepat. Tapi tak ada satupun manusia yang dibiarkan terbawa arus, tanpa diberi kekuatan oleh sang pemilik kehidupan untuk melawan gelombang kesulitan.